ketika kemudian kita tidak cerdas menyikapi seorang pemuda, maka bisa menjadi sesuatu, pemuda ini akan menjadi sesuatu yang justru bukan menjadi aset berharga, tapi justru adalah menjadi bom dinamit yang mematikan bagi kita. Di konstruk lingkungan yang tidak. Selain bergerak di organisasi yang edukatif religius, seperti Ansor panjenengan ketua sudah 2 periode, kan juga menginisiasi munculnya Nobis Band. Ini perlu diceritakan. Karena secara tidak langsung mungkin punya pandangan kalau pemuda ini nggak diwadahi kreativitasnya bagaimana. Ini perlu disampaikan kepada teman-teman yang penonton setia kita. Baik, begini Mas Fahri. Persoalan kemudian saya coba tidak hanya di lingkup organisasi yang bersifat edukasi dalam artian, tapi organisasi yang bergerak di bidang kesenian misalnya. Karena saya berpikir dulu pada tahun 2010 pertama kali memang ada Nobis Band tahun 2010. Waktu itu saya sowan ke almarhum abah saya. Saya menyampaikan keinginan ini. Tujuan saya itu pertama begini. Paling tidak saya bisa mengarahkan seorang pemuda lebih-lebih tetangga waktu itu. Pemuda-pemuda tetangga waktu itu untuk berada dalam satu pertemuan, di mana dalam satu pertemuan itu nanti bersifat positif baik terhadap pribadi ataupun keluarga. Satu contoh misalnya, karena waktu itu saya melihat bagaimana liarnya pemuda waktu itu. Liarnya pemuda tak terkontrol, sholat, wah sudah luar biasa. Sudah luar biasa anunya. Pokok pergaulannya luar biasa. Akhirnya saya berinisiatif begitu. Jadi saya sampaikan pada waktu itu, pada tahun 2010 saya sampaikan, saya punya keinginan begini ya, Mbak. Karena ternyata seorang pemuda itu tidak semuanya tertarik dalam dunia pendidikan. Karena memang kita harus akui untuk di desa banyak pemuda. Kalau hari ini mungkin sudah semakin tidak ada pemuda pengangguran. Kalau dulu kan masih banyak tidak lulus SD sudah berhenti putus sekolah gitu. Hanya nyampe lulusan SMTS tidak bisa melanjutkan lagi. Jadi setelah itu kemudian tidak tahu arah kemana, sehingga pergaulannya liar gitu. Makanya waktu itu pas kemudian saya berinisiatif membeli drum band waktu itu, tujuannya memang agar pemuda yang ada di sekitar itu, karena bagaimanapun juga musik itu sesuatu yang menarik. Musik itu adalah sesuatu yang menarik. Dalam musik tidak hanya sebatas seni, tapi di situ ada semacam ada perasaan yang kita bisa ungkapkan di situ. Misalnya kita jatuh cinta, kita kemudian ungkapkan dalam musik. Kita merasa kagum pada siapa, kita bisa ungkapkan dengan musik. Apapun lah kita bisa ungkapkan dengan musik. Akhirnya apa? Akhirnya almarhum abah saya itu mengiyakan, karena memang waktu itu saya mempercayai pada saya bahwa saya dianggap oke, kamu bisa dan saya dukung kamu. Terlepas dari omongan tetangga. Saya tidak peduli itu. Sesuatu yang baik menurut saya dan tidak menyalahi terhadap aturan. Bagi saya omongan orang ataupun omongan siapapun saya tidak tidak pernah berpikir tentang itu. Jadi karena saya berpikir dan saya menganggap bahwa setiap ada aksi pasti ada reaksi, gitu kan? Dan sesuatu yang baru, sesuatu yang lahir, sesuatu yang baru itu memang butuh sosialisasi yang cukup harus membutuhkan kesabaran memang ini. Begitu kemudian sudah beli saya drum band waktu itu, saya kumpulkan pemuda, ayo barangkali siapa yang mau ikut gabung bersama kami, gitu. Awalnya gitu. Terus lambat laun. Tetapi di situ ketika kemudian mereka menyatakan keinginannya untuk bergabung, maka ada syarat di situ.
dalam Nobis Band itu memang ada aturan-aturan yang memang harus harus dipatuhi. Ketika kemudian tidak siap mematuhi, maka mohon maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Contoh syarat yang sangat vital. Salah satunya begini, bahwa tujuan kami mengadakan drum band itu bahwa kami tidak hanya sebatas hiburan, tetapi di situ ada dakwah. Sehingga kemudian, karena begini, dakwah itu sekarang tidak hanya ceramah, tidak cukup terhadap ceramah, tapi pada bagaimana pembuktian kita. Kalau kemudian meminjam istilah yang sering bergulir, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi sesuatu yang hanya bersifat omongan itu akan jauh lebih berkesan sesuatu yang dibuktikan dengan sebuah tindakan. Jadi peraturannya, maka pertama, sampean kalau mau ikut Nobis minimal, ini kan saya minimalkan, karena begini, karena drum band itu kan bermusim, musim imtihan. Minimal ketika sampean masuk di Nobis Band, maka apa yang menjadi peraturan Nobis Band tidak boleh tidak. Ini maka harus kita kemudian kita taati. Satu, bahwa dalam Nobis Band itu diwajibkan semua personel itu berjamaah, sholat berjamaah. Nah itu, terserah sampean, terlepas dari sampean di rumah berjamaah, bahkan misalnya sampean tidak pernah sholat, saya tidak mau tahu itu. Keren ya. Begitu. Tetapi ketika sampean ada di Nobis, maka sampean adalah keluarga besar Nobis yang harus kemudian mengikuti apapun yang ada di dalam Nobis, termasuk undang-undang yang ada di dalam Nobis. Itu pertama. Jadi harus berjamaah. Jadi kalau tidak siap berjamaah, maka mohon maaf, nggak bisa ikut Nobis. Saat itu juga sampean tidak diakui keanggotaannya sebagai Nobis, dan silakan berhenti di Nobis, gitu. Karena memang pada waktu itu mereka keinginannya di musik itu luar biasa, sehingga sesuatu yang anggaplah aturan yang seperti itu dianggap kecil, maka mereka mengiyakan. Walaupun dari awal, dari pertama kalinya memang misalnya terpaksa, nggak apa-apa lah dulu. Dalam ibadah terpaksa dulu nggak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali kan gitu. Jadi lambat laun akhirnya apa? Menjadi sebuah kebiasaan. Itu jadi pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Nobis Band itu harus punya karakter. Karakter apa? Adalah karakter santri. Jadi mulai dari sopan santun bicara, sopan santun tingkah laku. Jadi harus kita pakai di dalam Nobis. Dan itu dikontrol langsung. Dan sampai hari ini pun saya ikut. Makanya saya sering sampai kemudian saya sendiri terjun langsung sebagai vokalis, sebagai apapun misalnya. Itu untuk memancing mereka, bagaimana kemudian mereka tetap semangat di Nobis. Sehingga kemudian apa tujuannya? Saya ada di sana sampai hari ini, kemudian saya tetap kontrol langsung. Karena saya di sana menjadi imam misalnya. Jadi ketika kemudian sudah begitu selesai main misalnya, begitu selesai main sholat asar, waktunya sholat asar, ayo sebelum sholat dulu. Harus jamaah. Harus jamaah. Setelah itu kalau sudah selesai jamaah silahkan, mau rileks mau santai nggak apa-apa. Tapi kalau sudah waktunya nyampe adzan maghrib, silahkan kembali ke tempat. Siap. Nah, dari sini kemudian saya belajar bahwa seorang pemuda itu, untuk memancing seorang pemuda, kita tidak bisa kemudian, kalau istilah orang Madura, metal baik olan. Tapi kemudian konsep Wali Songo lah kita pakai. Kan makanya saya terinspirasi dengan itu. Intinya beginilah, cara untuk mempengaruhi seorang pemuda agar kemudian bisa menjadi seseorang yang bisa terkontrol, dalam artian bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka kemudian kita dekati tanpa kemudian kita intimidasi, maksa dan semacamnya. Jangan. Kita ikuti dulu santai. Makanya istilah ajak ngopi lah, ngopi apa terus, akhirnya lambat laun mereka akan butuh. Karena sebenarnya pada dasarnya seorang pemuda itu walaupun liar, sebenarnya dalam hati nurani itu adalah butuh seseorang yang mampu membimbing. Membimbing sebenarnya. Cuma karena ketika kemudian kita tidak cerdas menyikapi seorang pemuda, maka bisa menjadi pemuda ini akan menjadi sesuatu yang justru
bukan menjadi aset berharga, tapi justru adalah menjadi bom dinamit yang mematikan bagi kita. Di konstruk lingkungan yang tidak baik. Begitu Mas Fahri. Secara Ranurul jenius sekali ya, secara seorang tokoh, ketua organisasi religius dogmatis seperti Ansor, ketua kreativitas seperti Nubis Band, kesenian, dan juga ini yang paling aneh. Aduh. Orang sains. Ini bukan orang yang sembarangan, orang yang bisa hampir semua lini. Enggak begini loh ya. Yeah. Sebenarnya itu kecelakaan sejarah. Kecelakaan, tapi kan saya mengalami sendiri. Ranul mengajar saya luar biasa, termasuk tentang biologi, fisika, kimia. Ini tiga ilmu pengetahuan alam yang berbeda cabang gitu. Kalau ingat pada itu, saya sendiri saya sendiri sebenarnya ya bingung juga kan, seperti yang disampaikan Mas Fahri. Yeah. Seorang lulusan tafsir hadis kemudian megang materi sains gitu. Lalu kayaknya nggak nyambung, nggak sinkron. Nah, ini pentingnya, makanya bahwa dalam sebuah pendidikan kita jangan pernah mendikotomikan sebuah pendidikan. Artinya ketika kemudian makanya dalam pendidikan itu tujuannya kita itu satu cuma. Iya. Liizalatil jahli, itu aja. Mas Fahri, menghilangkan. Seperti yang yang sering disampaikan oleh almarhum abah saya ketika kemudian saya melanjutkan pendidikan mulai dari SD, terus MTS, MA sampai kemudian pada perguruan tinggi. Ketika kemudian saya mau berangkat sekolah, tidak ada lain tujuannya. Jadi liizalatil jahli. Kenapa? Sebab begini, ketika kemudian kita masuk sebuah pendidikan dan punya tujuan tertentu, jangan-jangan ketika kemudian tujuan tertentu ini kita tidak capai, lalu kita akan menyalahkan pendidikan kita, gitu. Atau putus asa lah misalnya. Iya. Tapi ketika kemudian apapun yang kemudian kita lakukan dalam dunia pendidikan tidak lebih adalah untuk liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, jadi untuk menambah pengetahuan, maka menjadi apapun kita itu sudah takdir, gitu ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kita menjadi seperti apa sekarang ini, itu kan bukan karena misalnya seperti saya. Iya. Saya tidak ngambil jurusan pendidikan organisasi Ansor untuk menjadi ketua Ansor, kan gitu kan? Bukan jurusan kimia ya. Atau bukan jurusan kimia, tapi jurusan tafsir hadis, tapi ngajarnya malah biologi, kimia, fisika. Jadi ketika sudah seperti itu, maka kita tidak mendikotomi ilmu pengetahuan lagi. Artinya tidak harus tafsir hadis itu fokus hanya tafsir hadis, tidak mau belajar yang lain gitu. Tidak, tetapi ketika izalatul jahli gitu. Ketika izalatul jahli, kita tujuannya adalah untuk bagaimana menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita untuk menambah pengetahuan. Maka walaupun jurusan tafsir hadis, belajar biologi kenapa tidak? Belajar fisika kenapa tidak? Kenapa? Karena ketika kemudian kita ada di masyarakat, kita tidak pernah tahu kita dibutuhkan di masyarakat dalam sisi apa, gitu kan gitu. Iya. Kan gitu Mas Fahri? Iya. Sama halnya dengan saya. Saya ngambil jurusan tafsir hadis, ternyata saya ada di masyarakat, tidak dibutuhkan tafsir hadisnya. Ya. Tapi peran pemudanya yang dibutuhkan di organisasinya gitu. Bukan jurusan kesenian. Bukan jurusan kesenian malah, tapi jadi coba-coba jadi vokalis walaupun sebenarnya vokalis awlang gini. Seharusnya pemuda begitu. Iya. Makanya disinilah kemudian karena kita tidak tahu ketika kita pulang ke masyarakat dari sisi mana kemudian yang masyarakat membutuhkan kita. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa multi gitu ya, dalam tanda petik, kita hanya tertutup pada satu persoalan, maka ketika kemudian kita dihadapkan pada persoalan lain, kita kan menjadi kebingungan gitu. Iya. Tetapi ketika kita tidak menutup pintu dari semua lini, maka dibutuhkan dari sisi manapun, kita menjadi sesuatu yang siap pakai, ya, gitu Mas Fahri. Bisa semua lini.
jurusan tidak menentukan profesi. Oh iya, betul Mas Fahri. Itu mungkin ya, karena siap. Mungkin sudah malam. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjutkan. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini suatu hal yang luar biasa dan kehormatan bagi saya di sini mengisi acara podcast ini dan apalagi saya harus berhadapan dengan seorang benar-benar aktivis yang hakiki. Kalau saya kan hanya aktivisan gitu. Aktivisan tapi mimpin 2 roda. Oh ya, sebelum ditutup, minta di closing statement mungkin bisa beri pesan atau motivasi atau apalah untuk penonton setia kita dari panjenengan ini. Ya, baik, jangan pernah putus asa pertama. Jangan pernah menyerah terhadap keadaan. Dan jangan berhenti untuk belajar. Jangan pernah dengarkan apapun kata orang yang hanya ingin membuat kita gagal. Terima kasih Mas Fahri.